وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا بعد. Jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas dua perkara yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia atau tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama, Dia Maha Sempurna. Yang kedua, Dia Maha Luas rahmatnya. Maka dengan dua perkara ini Allah pantas memiliki pujian yang sempurna, yaitu kalimat alhamd. Kalimat tersebut tidak boleh diucapkan untuk selain Allah disebabkan dua perkara. Karena selain Allah tidak mungkin memiliki, maka kalimat itu hanya diucapkan dengan kata alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mulai membaca risalah yang ringkas, yaitu usul sittah. Usul artinya jamak dari asli, yang secara bahasa adalah apa yang segala sesuatu bercabang dari. Kalau bisa dikatakan dengan fondasi. Fondasi agama disebut dengan usul. Di sini disebutkan usulnya ada 6. Terkadang para ulama menyebutkan angka mengikuti metode Rasulullah SAW untuk memudahkan para pelajar memahami dan menghafal. Nah, di sini Syekh menyebutkan 6 usul yang dapat dipahami, yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 6 perkara tersebut disebut dulu secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan keikhlasan dan lawannya, yaitu kesyirikan. Yang kedua berkaitan dengan perintah Allah untuk bersatu di atas hablullah. Yang
ketiga berkaitan dengan taat kepada penguasa muslim walaupun mereka zalim, selama tidak memerintahkan kita kepada yang maksiat. Yang keempat berkaitan dengan ilmu fikih dan ahli, ulama dan fuqaha, serta perbedaannya dengan orang-orang yang menyerupai ulama pada bukan. Yang kelima, perbedaan wali Allah dengan wali syaitan. Yang keenam, bantahan Allah terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan agar manusia menjauhkan diri dari Al-Quran dan Sunnah. Nanti dibahas. Ini secara ringkas. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, min ajabil hujjah wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil balagh sittatu usuli bayyana Allah ta'ala bayanan wadihan lil awwam fawqa ma yadhunnu dhalim. ثم بعد هذا غلط فيها أو غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Di antara perkara yang menakjubkan yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran adalah 6 perkara yang Allah jelaskan secara gamblang di atas perkiraan orang-orang yang mengira. Artinya penjelasannya begitu jelas di luar kemampuan orang-orang yang berpikir atau persangkaan orang. Namun setelah semuanya jelas, ternyata orang-orang yang mengaku diri sebagai cendekiawan di alam ini atau orang-orang cerdas, mereka keliru memahami. Kebanyakan mereka keliru memahami. Kecuali sedikit di antara mereka yang memahaminya dengan baik. Padahal kenangannya sangat mudah. Contoh masalah kelas. Allah turunkan surat-surat yang mudah dipahami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Atau wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Dan banyak sekali ayat-ayat ini. Tapi perkara ini dipahami secara salah oleh orang-orang yang mengaku dirinya cerdas di alam. Usul pertama, ikhlasus dini lillahi wahdah wa bayanu dinihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu akthar al-Quran fi bayani hadha al-asli min wujuhin syatta bi kalami yafhamu abladul ammah. ثم لما صار على أكثر الأمة بصارا أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة التنافس الصالحين وأخباره والتقصير في حقوقه، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعه. Yang pertama adalah mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi
dan penjelasan tentang lawannya, yaitu kesyirikan kepada Allah. Serta kedudukan Al-Quran yang mana kebanyakan ayat-ayatnya menjelaskan masalah ini dengan berbagai macam metode penjelasan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang paling awam sekali. Bahasa kita orang pedesaan yang jauh dari pendidikan bisa memahami. Namun setelah terjadinya kebodohan-kebodohan di mana-mana, syaitan pun menampakkan keikhlasan atau menampakkan tauhid dalam bentuk mengurangi hak orang-orang soleh atau meremehkan mereka, dan syaitan menampakkan keikhlasan itu dalam bentuk cinta kepada orang-orang soleh atau seakan-akan menjadi pengikut mereka. Lihat di sini, ikhlas adalah merupakan pokok segala urusan. Memurnikan ibadah kepada Allah adalah fondasi semua amal. Orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam beramal, meskipun dia beramal sebanyak apapun, maka semua itu akan ditolak. Maka perkara ini yang paling mudah dipahami dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb. Alasan kenapa kami disuruh ibadah? Kan begitu. Allah jelaskan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Dia yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Udah, orang akan merasa dia kalian berhak untuk ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Allah jelaskan ibadah tauhid ini, jelaskan dengan alasannya sekalian. Dan tidak ada yang sama. Orang kafir Quraisy pun akan memahaminya. Hatta kita yang mungkin mendengarnya dalam bentuk terjemahan juga paham. Dan kita akan membanding-bandingkannya. Kalau ada Tuhan yang berisi kaji, berisi tempat tinggal, berisi segala-galanya, apa yang dilakukan? Sudah wajib untuk taatinya, mendengarkan perkataannya, apa saja dia suruh. Seperti itulah kita memahami apa yang Allah perintahkan, dan di antara adalah mentauhidkan Allah. Gampang memahami. Atau Allah katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan berbuat kesyirikan sedikit. Ayat ini sudah tidak ada sembahlah sama sekali. Sangat mudah, maka disebutkan mudah dipahami. Dan Quran itu menjelaskan tentang masalah ini. Baik diperintahkan kita bertauhid, dilarang membuat syirik. Atau Allah jelaskan dengan cara diceritakan keadaan orang bertauhid dan diceritakan orang-orang yang membuat syirik. Atau Allah menceritakan tentang balasannya. Ini balasan orang bertauhid, ini balasan orang yang membuat syirik. Dan sangat jelas. Dan perlu diingat, ikhlas itu atau memurnikan ibadah kepada Allah itu ada dalam bentuk zahir, ada dalam bentuk batin. Mana dalilnya?
Keikhlasan zahir yaitu firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budu wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin." Surat ini menjelaskan tentang keikhlasan yang apa. Kali berbicara tentang perbuatan jawarih anggota badan. Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah kepada Tuhan yang kamu ibadahi. Sebenarnya terjemahan yang ini terjemahan sesuai dengan ayat. Kalau diterjemahkan secara tafsiriyah, aku tidak menyembah Allah seperti cara kalian menyembahnya. Paham kan? Kalau orang kafir untuk menyembah Allah harus melalui berhala, minta tawasul kepada orang soleh. Sedangkan Nabi SAW langsung meminta kepada Allah. Makanya ayat tadi, la a'budu ma ta'budun, kalau diterjemahkan sesuai dengan kondisi orang kafir waktu itu, aku tidak akan menyembah Allah seperti cara kalian menyembahnya. Jelas ya? Nah, ini sama kan? Belum lagi di akhir ayat surat Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama aku. Termasuk keikhlasan dalam amali, kita tidak boleh ikut-ikutan merayakan Natal. Kita tidak boleh ikut-ikutan merayakan tahun baru. Kenapa? Karena di situ jelas sekali perbuatan itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu kan dalam bentuk perbuatan. Kalau orang mengatakan hati kita tetap mengakui Allah Maha Esa, pas hanya sekadar mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kita sudah rusak tauhidnya. Kita katakan iya berdasarkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah Abu Thalib punya hati ingin mengikuti ajaran Nabi SAW, tapi ucapan dan perbuatannya tetap pada ajaran nenek moyang. Mereka punya hati untuk mengakui kebenaran Rasulullah SAW, tapi apa mau dikatakan? Tubuh tidak mau mentauhidkan Allah dan lisan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu kondisi keikhlasan yang zahir. Kemudian di sana ada keikhlasan yang batin, dan inilah amalan hati. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bagian daripada keyakinan kita, Allah tidak dilahirkan, tidak lahir dan tidak di wa lam yakul lahu. Dan sangat-sangat jelas. Atau Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Ini dua-duanya lahir dan batin. Padahal tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlisin lahu-d-din, dalam keadaan mereka memurnikan ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Hunafa, lurus, artinya mereka tidak mengakui ada ajaran lain yang benar seperti ajaran Islam. Tidak. Artinya mereka hanya mengakui ajaran Islam saja yang benar. Kalau ada orang marah gara-gara kalimat ini, lalu antum mau apa? Anda mau apa kalau kita katakan hanya Islam yang benar? Kalau dia katakan banyak jalan menuju Roma, yang menuju Roma banyak jalan. Dia bisa lewat Amerika, lewat Cina, lewat Maroko, dan lainnya.
Tapi menuju kepada Allah hanya satu jalan. Apa itu? Islam. Jangan samakan pergi ke rumah dengan pergi ke surga. Maka disebutkan ketika mereka mengatakan semua agama sama, kalau begitu mari ke sini ente ikut agama saya. Paham? Tinggalkan agama kalian, ke sini sama kami sholat, puasa, zakat, ucapan doa, dosa. Lalu kan sama katanya itu. Terus ke sini, ya. Jangan paksa kami yang ke sana karena kami menganggap tidak sama. Jika ada menganggap sama, ke sini ke agama kami masuk ke sini. Kalau dia katakan dalam alasan ada dalam apa? Karena saya meyakini agama saya benar. Berarti ada yang juga sama seperti kami, mengakui bahwa agama kami yang benar. Tinggal ditunjukkan mana kebenaran agama Anda. Dan ini kebenaran agama kami. Ya, kami murnikan semua persembahan ibadah kami hanya kepada Allah. Dan kami tidak akan mempersekutukannya dengan suatu apa. Dan tidak akan mengakui bahwa Allah itu punya anak. Tidak akan mengakui bahwa ada penguasa selain Allah. Karena Tuhan kami mengajarkan keikhlasan dalam bentuk Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Kemudian Allah jelaskan bagaimana bentuk Esanya. Di antaranya Allahus Samad. Dia tempat bersandar seluruh makhluk. Dialah Tuhan yang kesempurnaan ketuhanannya, kekuasaannya. Dialah yang gagah yang sempurna kegagahannya. Dialah yang indah sempurna keindahannya. Dialah segala-galanya. Maka dia sebut dengan nama yang banyak sifat, Allahus Samad. Kemudian dia jelaskan lagi, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau ada yang melahirkan Tuhan, siapa emak dan bapaknya? Karena yang terlahir harus lahir dari dua jenis yang sama, tidak boleh berbeda. Logika mengatakan demikian. Kalau ada anak kambing lahir, dari mana lahirnya kambing? Dari pertemuan kambing dengan kambing. Kalau ada kambing melahirkan anjing, berarti kambing tersebut terselingkuh di luar pagar. Dengan apa? Anjing. Hamil di luar pagar dengan anjing. Kalau ada, dan itu nadir, jarang terjadi. Jadi sesuatu akan lahir dari dua jenis yang sama. Jenis kemakhlukannya. Ada memang kuda dan kemudian melahirkan bugong. Tapi mirip-mirip juga. Nah, kalau ada Tuhan atau anak Tuhan, siapa maknanya? Maknanya harus Tuhan juga. Dan mereka mengakui Maryam atau Maryam bukan Tuhan, tetapi wanita suci. Bagaimana mungkin Tuhan tidur dengan makhluk kemudian melahirkan anak Tuhan? Tahu? Oleh karena di antara bentuk keikhlasan kita menafikan anak atau Allah itu diperanakan. Itu keikhlasan, memurnikan keyakinan. Walau yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang setara dengan. Maka keikhlasan itu meliputi 3 kemurnian keyakinan berkaitan dengan Allah. Memurnikan Allah dalam perbuatan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Itu disebut dengan rububiyah. Menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Keyakinan kita seperti itu. Karena ada sebagian orang meyakini alam semesta ini ada yang mengaturnya. Misalnya turun hujan diturunkan bintang. Misalnya menjaga gunung, yang ini yang itu, ya kan?
Atau contoh nyanyian seorang penyanyi yang inisialnya ada Tawi. Tahu inisialnya? Inisial jelas. Ya Ali ya benar. Ya Ali ya wa benar Abi Talib. Indakum masdar al-mawal. Itu di qasidah yang Thaibah. Ya Thaibah, ya Thaibah. Yang sering dinyalakan ada di masjid-masjid oleh orang-orang Islam. Padahal kalimat di dalamnya penuh dengan kekufuran terhadap perbuatan Allah yang mereka sandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam nyanyian itu, wahai Ali bin Abi Thalib, di sisi engkaulah sumber karunia. Jadi siapa yang beri rezeki? Menurut penyanyi Ali bin Abi Thalib. Dia merusak tauhid apa itu? Rububiyah. Kemudian yang kedua, memurnikan Allah dalam perbuatan kita, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Tadi kan dalam perbuatan Allah, sekarang dalam perbuatan kita. Ini disebut dengan tauhid ibadah atau uluhiyah, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kan ibadah kita yang lakukan, sholat, puasa, haji, zakat, umroh, dan seterusnya. Semua itu perbuatan kita, yang mana dalam perbuatan itu kita murnikan hanya untuk Allah saja. Ya, hanya untuk Allah saja. Yang ketiga, memurnikan Allah dalam nama-nama dan sifat. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Namun subhat orang itu terkadang dia tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tapi di sisi yang lain dia nafikan sifat Allah. Tidak boleh mengatakan Allah di atas. Kenapa? Karena kalau Allah di atas berarti Allah itu dengan tepat. Siapa yang mengatakan ini? Kita katakan Allah itu dengan tepat. Kita katakan Allah di atas sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan. Bagaimana atasnya kita tidak tahu. Karena keyakinan tentang hal gaib itu ada kaidahnya. Al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu berhenti pada dalil. Kalau dalil sudah tidak lagi dijelaskan setelahnya, berhenti sampai situ. Jangan dibayangkan. Karena kabar berkaitan dengan yang gaib bukan untuk dikhayalkan, tapi diimani. Ketika Allah katakan dia di atas, sudah selesai di atasnya. Tidak usah lagi Anda jelaskan kalau dia di atas seperti sama dengan kita untuk pada kursi. Berarti kursi lebih besar daripada Allah. Itu kan aku sudah katakan tadi, Allah tidak sama kan dengan kita. Jika dibayangkan Allah seperti kita, oh iya, kalau kita katakan Allah di atas kursi, lebih besar kursi dong. Saya bertanya, sama Allah dengan kita? Kalau kita butuh pada kursi, berarti kebalikannya Allah tidak butuh pada kursi. Kalau kursi lebih besar daripada saya, maka Allah lebih besar daripada kursinya. Dan yang perlu kita ingat, tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Pernah lihat langit meminta kepada bumi, wahai bumi, tolong kokoh aku supaya kokoh. Di mana lagi? Di atas. Butuhkan langit dengan bumi? Tidak butuh. Bahkan sebaliknya bumi membutuhkan lagi. Langit saja yang begitu kokoh yang berdiri tanpa tiang ini, dia tidak butuh pada bumi yang ada di bawahnya. Lalu bagaimana kita bisa menyandarkan Allah butuh kepada langit? Justru keberadaan Allah di ataslah langit dan bumi ini membutuhkan Allah. Atau contoh lain, mereka tidak berani mengatakan Allah punya tangan. Ya, jangan katakan Allah punya tangan, Ustaz. Kenapa? Berarti antum samakan Allah dengan kita. Anda katakan begitu.
Anda hanya katakan Allah punya tangan. Kalau saya tanya balik, ini tanya balik, nanti jawab. Lalu apa maunya? Allah tidak ada tangan. Apakah pada saat kau katakan Allah tidak punya tangan, kau selamat dari menyamakan Allah dengan makhluk? Enggak selamat. Kenapa? Karena ular tak punya tangan. Punya tangan ular. Punya tangan enggak caci. Ketika kau nafikan tangan Allah karena kau takut menyamakan Allah dengan kita, di saat yang sama kau samakan Allah dengan makhluk juga. Ular tak punya tangan. Pernah lihat belut lambai ke tangan kaya Ustaz punya ada? Enggak ada. Enggak pernah terjadi. Enggak ada tangan ular, enggak ada tangan belut. Berarti pada saat yang sama Anda juga samakan Allah dengan. Terus jalan selamat gimana? Anda dengarkan dulu Allah berfirman, ini kabarnya, masukkan ke hati, enggak usah dikhayal. Selesai. Selesai. Karena kaidahnya jelas. Keyakinan itu tauqifiyah, dihentikan pada dalil. Tidak boleh menjelaskan sesuatu yang melewati penjelasan Allah. Disinilah kita diuji dalam keyakinan. Bagaimana kita bisa menghayalkan sesuatu kita? Tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita raba, tidak pernah kita cium, tidak pernah kita rasakan. Maka yang seperti itu tidak bisa dikhayalkan, tapi bisa diiman. Makanya Allah sifat orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara ghaib. Kan itu bukan menghayalkan perkara ghaib. Coba menghayalkan bagaimana surga nanti. Ini para hati berkhayal kita, terutama orang yang ada panjang leher, dibayang-bayangkan, kayak burung onta jadinya. Tidak jadi dia mati. Kenapa? Nanti jadi kayak burung onta. Itu karena aku menghayalkan. Disampaikan bidadarinya, cantiknya, indah betisnya, kelihatan sumsumnya di balik 70 gaun yang dia pakai. Wah, kalau gitu kaca dong. Karena menghayalkan itu tidak akan menghasilkan kebaikan. Apa yang Allah dan Rasul sampaikan, antum ambil, jadikan sebagai keimanan. Ana yakin itu akan melahirkan amal soleh dan tidak akan membuat kita gila. Coba lihat ada orang-orang beragama tapi gila karena dia menghayalkan sesuatu. Mungkin itu juga yang membuat jodohkan diri itu jalan di dunia, karena dia bingung dengan khayalan. Ini cara kita memurnikan keyakinan kita kepada Allah, memurnikan perbuatan Allah dalam perbuatannya, memurnikan ibadah kepada Allah dalam perbuatan kita, dan meyakini tidak ada yang sama dengan Allah dalam nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Dengan cara tadi udah antum imani, jangan dikhayalkan. Itu penjelasan yang paling instan. Tapi kita kembali kepada makna al-ikhlas, ikhlas dalam ibadah. Karena di sini kita ingin menjelaskan tentang tauhidul ubudiyah. Ikhlas artinya an yurida al-insanu bi'amalihi at-taqarrub ila Allah azza wa jalla linaili dari karamati wa ridha. Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan niat mendekatkan diri kepadanya untuk meraih ridho dan juga surga. Ini tujuan kita beribadah. Terus sebagian ulama mengatakan untuk mendapatkan, untuk melihat wajah Allah nanti di yaumul qiyamah. Karena itu nikmat hari kiamat yang paling besar, nikmat melihat wajah Allah, dan itu
hanya didapatkan oleh orang yang ikhlas. Mana dari akhir surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, berjumpa di sini melihat wajah Allah, bukan sekedar berjumpa. Barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, itu maksudnya, maka hendaklah dia beramal soleh, amal yang mengikuti cara Nabi, amal yang mengikuti cara siapa? Nabi, bukan cara kita. Dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah keikhlasan. Dan lihat, Allah mensyaratkan pertemuan dengannya untuk melihat wajahnya dan mendapatkan ridhonya dengan keikhlasan. Dan tidak ada lagi nikmat yang lebih besar di yaumul qiyamah melebihi nikmat. Kalau ada orang katakan nikmat yang paling besar ya surga, di atas itu tidak ada lagi. Kita jawab, orang seperti ini iman dia tidak paham atau dia terkena keyakinan Mu'tazilah. Karena orang Mu'tazilah tidak meyakini Allah punya wajah. Takut mereka mengatakan Allah punya wajah. Sama seperti kasus yang tersebut. Kita katakan Allah punya wajah karena Nabi SAW Allah sendiri menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Nah, itulah tujuan kita beribadah, untuk melihat wajah Allah. Maka nikmat tertinggi jawabannya apa? Melihat wajah Allah dan berbicara dengannya, serta mendengarkan salam darinya. Tahiyatum yawma yalqawnahu salam. Ucapan penghormatan yang mereka ucapkan ketika berjumpa dengan Allah adalah Assalam. Dan itu didapatkan oleh orang-orang yang memurnikan ibadah. Dan itu kita cari sekarang ini. Kenapa kita berbicara tentang tauhid, berbicara tentang syirik, kita jelaskan kepada umat tanpa bosan-bosannya? Karena itu tujuannya. Kita ingin manusia, terutama kaum muslimin, melihat wajah Tuhan mereka yang mereka ruku, mereka sujud, mereka berzikir, berdoa, agar mereka menikmati nikmat besar dan bisa bicara dengan Allah. Syarat utamanya adalah ikhlas. Kemudian tadi makna ikhlas beribadah kepada Allah. Seorang menginginkan dengan ibadahnya melihat, mendekatkan diri kepada Allah dan melihat wajah Allah atau mendapatkan ridhonya dan juga jannah. Di sini disebutkan oleh penulis tentang kedudukan Quran, dan sudah saya jelaskan bagaimana Quran menjelaskan tauhid itu dengan bahasa yang mudah dipakai, mudah banget. Tidak ada yang paling mudah penjelasannya dalam Quran kecuali mengenai Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan serta kesyirikan. Kemudian kata beliau, setelah terjadinya kebodohan, yakni kebodohan di mana-mana setelah berlalunya waktu, apalagi zaman kita ini sudah semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan ini dimanfaatkan oleh iblis. Di antara yang dimanfaatkan oleh iblis adalah kebodohan. Bagaimana cara dia memanfaatkannya? Dia menampakkan keikhlasan. Dia gambarkan keikhlasan itu seakan-akan orang yang bertauhid meremehkan orang-orang saleh. Contohnya, kita tidak minta ke kuburan,
Ya, kita melarang orang meminta ke kuburan. Nah, kalimat atau perbuatan kita ini dianggap meremehkan orang-orang soleh, dianggap tidak menunaikan hak-hak mereka. Maka bagian inilah yang dijanjikan oleh iblis di hadapan Allah, yaitu dia mengambil bagian kebodohan manusia. Dan juga ada di dalam diri manusia itu potensi negatif, yaitu sifat yang mengajak kepada keburukan. Kata iblis dulu, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iblis mengatakan, aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba, yaitu jiwa yang buruk, kemudian dibumbui dengan kebodohan. Maka datanglah dia seakan-akan menyuruh manusia untuk mencintai orang-orang soleh dengan cara berbuat syirik. Yang tidak melakukannya dianggap melecehkan orang soleh. Kan itu yang dikatakan orang mereka, ente tidak hormat kepada wali-wali Allah. Kalau ditanya wali Allah itu siapa, dia jawab wali songo. Kalau hanya wali songo aja wali Allah, maka tidak ada orang yang masuk surga di Indonesia ini kecuali semua orang. Karena syarat masuk surga harus jadi wali Allah dulu. Ingat ya, wali Allah itu kalau 9, maka seluruh Indonesia masuk neraka. Seluruh Indonesia masuk neraka. Sejak berdiri negara ini sampai akhir dunia, kalau hanya mereka 9 ini jadi wali, semua masuk. Karena masuk surga itu harus menjadi wali Allah, harus menjadi wali. Maka oleh karena itu mereka ini ditipu oleh iblis dengan kalimat-kalimat. Dan inilah yang berbahaya di tengah-tengah umat, kebodohan. Karena kesyirikan itu terjadi, kerusakan tauhid itu terjadi, sumber utamanya apa? Kebodohan. Maka sebelum datang Nabi SAW, zaman itu disebut zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah. Disandarkan kepada kata bodoh. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 3 dosa yang menjadi moyangnya dosa. Artinya sumber semua dosa itu bermuara pada 3 dosa. Yang pertama kesyirikan, yang mana sumbernya adalah kebodohan. Pertama apa? Kesyirikan, sumbernya apa? Kebodohan. Kedua, kezaliman dan pembunuhan, sumbernya amarah yang tidak terkontrol. Yang ketiga, perzinahan, sumbernya syahwat yang tidak tertahankan, tidak ditekan, tidak dikekang. Berapa sumber dosa? 3. Pertama syirik, sumbernya bodoh. Maka kebodohan itu dimanfaatkan oleh iblis. Kedua, kezaliman dan pembunuhan, sumbernya amarah yang tidak terkontrol. Yang ketiga, perzinahan, sumbernya syahwat yang tidak terkendali atau tidak dikekang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita apa? Nikah. Ini masalah yang telah diotak-atik oleh iblis, di mana mereka dibuat bodoh oleh iblis untuk meminta kepada selain Allah, seakan-akan mereka mencintainya dan juga menjadi pengikutnya.
Ini poin pertama kita bahas hari ini, yaitu mengajak pada kemurnian keyakinan tentang Allah, terutama berkaitan dengan tauhidul ibadah. Yang saya kira cukup ini bisa disampaikan supaya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.